Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamin nabiyyin wa imamul muttaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sidang jamaah pengajian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melakukan pengajian yang insya Allah malam hari ini pembahasan kita berkaitan dengan bulan Muharram. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang sejarah dari penamaan bulan-bulan itu. Jadi penamaan bulan itu Pak, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu urutannya, itu sejarahnya jamaah sekalian, sebagaimana disebutkan di dalam buku sejarah, bahwa merupakan yang pertama masukan dari Abu Musa al-Asy'ari, menceritakan bahwasanya Sayyidina Umar mendapat kiriman surat. Jadi ini sejarahnya seperti itu Pak. Kenapa itu ada yang namanya kalender Hijriah? Awalnya itu Sayyidina Umar atau Umar bin Khattab sebagai khalifah pada waktu itu mendapat kiriman surat dari salah satu gubernurnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, yang mengadu bahwa beliau bingung karena banyak surat dari Umar yang datang kepada beliau dan tidak ada tanggalnya. Kemudian beliau bingung menentukan mana yang surat lama, mana yang surat baru. Sehingga pada waktu itu jamaah sekalian, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat sebuah penanggalan agar tidak terjadi lagi kebingungan pada masa itu tentang administrasi. Maka dibuatlah Pak ada nomor surat, penanggalan surat. Yang ini dibuat di masa Umar bin Khattab. Nah, disitulah juga kemudian dibuat yang namanya kalender Hijriah. Kapan kesepakatan pada waktu itu memulai tahun? Ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau tahun kelahirannya Nabi, yaitu tahun gajah. Kita mulai berhitung dari sana, waktunya Nabi lahir. Akan tetapi tidak ada kesepakatan, karena pada waktu itu juga sahabat sendiri Pak itu bingung, tidak ada yang tahu persis tanggal kelahirannya Nabi. Yang diketahui itu hanya tahun kelahirannya, yaitu tahun gajah, ketika Ka'bah diserang oleh pasukan Abraha, pasukan gajah, yang di dalam surah Al-Fil disebutkan kisahnya. Maka kemudian jamaah sekalian, ada beberapa opsi, dan salah satunya Umar bin Khattab memutuskan untuk memulai tahun, yaitu di tahun hijrahnya Nabi dari Mekkah ke Madinah. Dan ini juga didukung oleh sahabat yang lain seperti Utsman dan Ali
radhiyallahu anhuma. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, apa bulan pertama di tahun Hijriah? Jadi ini sesuai dengan hasil rapatnya para sahabat. Jadi penamaan itu Pak, Muharram, Safar, Rabiul Awal itu bukan dari wahyu, ya. Akan tetapi penamaannya itu adalah hasil, ya, pertemuan dari beberapa sahabat. Umar bin Khattab, karena pada waktu itu sudah tidak ada Abu Bakar As-Siddiq, sudah wafat beliau. Yang hidup adalah Umar bin Khattab yang pada waktu itu menjadi khalifah. Kemudian Utsman bin Affan, Ali, ya, radhiyallahu anhum. Ya. Maka disepakatilah nama-nama bulan Hijriah. Yang ini Pak ada sejarahnya. Yang pertama adalah Muharram. Apa artinya Muharram? Muharram itu artinya terlarang. Muharram itu terlarang. Kenapa disebut terlarang? Karena memang pada bulan ini seluruh bangsa Arab itu sepakat mengharamkan yang namanya peperangan. Mengharamkan yang namanya peperangan. Tidak ada pertumpahan darah pada bulan ini. Ini merupakan hukum adat yang dulu tertulis, ya. Dulu tertulis dan sudah berlaku saja lama. Maka disepakatilah bulan pertama itu adalah Muharram. Kemudian bulan yang kedua adalah Safar, ya. Safar itu berasal dari kata sifr, ya, yang berarti kosong, ya. Kenapa diambil kata Safar? Karena pada bulan ini bangsa Arab itu mengosongkan rumah-rumahnya. Mereka justru kalau bulan Muharram Pak, mereka tidak pergi berperang. Justru kalau bulan Safar itu kosong rumah-rumah orang Arab, disebabkan mereka semua pergi berperang. Safar, ya, sifr, ya, kosong. Kemudian Rabiul Awal, Rabi', ya, artinya musim semi. Karena memang musim semi itu terjadi pada bulan Rabiul Awal dan Rabiul Tsani, ya, itu kalau sebelumnya adalah musim semi, maka Rabiul Tsani ini adalah musim setelah musim semi, yaitu musim gugur, ya, As-Tsani yang kedua, ya, musim yang kedua. Kemudian Jumadal Ula, ya, atau Jumadil Ula, ya. Di masa jahiliyah dulu namanya apa? Jumadal Khamsah, ya. Namanya dulu Jumadal Khamsah, ya. Jumada itu berasal dari kata bahasa Arab jamid yang berarti beku, keras, ya. Kemudian pada bulan ini musim panas, yang karena saking panasnya air mengalami kekeringan, ya. Air pada waktu itu mengalami kekeringan, maka disebutlah Jumadal Ula. Kemudian Jumadal Tsani atau yang disebut dengan Jumadal Akhirah, namanya mengikuti bulan sebelumnya. Kemudian bulan selanjutnya adalah Rajab, ya. Rajab itu adalah bulan yang haram bagi mereka untuk melakukan peperangan. Sama Pak, bulan Muharram, bulan Rajab itu adalah bulan-bulan haram, ya, tidak boleh melakukan peperangan di dalamnya, ya. Kemudian bulan selanjutnya, bulan yang ke-8 adalah Sya'ban, ya. Artinya Sya'b, yang berarti kelompok. Dinamakan Sya'ban karena pada bulan Sya'ban orang-orang Arab kembali berkelompok, ya, kembali ke sukunya masing-masing, ya. Setelah mereka pada bulan Safar itu keluar berperang, ya. Pada bulan Sya'ban mereka pulang dan kembali ke sukunya masing-masing, maka disebutlah bulan itu dengan bulan Sya'ban. Dan yang ke-9 adalah Ramadan. Ramadan yang artinya panas, Ramdha, ya. Maksudnya panas bagaimana Ustaz? Panas itu Pak,
bulan Ramadan itu menjadikan dosa-dosa kita semua berguguran, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di Arab kalau bulan Ramadan sering bambang. Itu bisa kita rasakan bagi jamaah umroh yang berangkat di bulan Ramadan, saking panasnya sehingga menjadikan kita kadang orang yang pergi umroh itu betul-betul merasakan panas yang sangat panas. Kemudian bulan yang ke-10 adalah Syawal, yaitu bulan ini kata orang Arab burung an-nauk, ada burung di Arab itu namanya an-nauk, itu biasanya hamil di bulan ini dan mengangkat sayap serta ekornya sehingga terlihat kurus badannya. Inilah yang disebut dengan Syala. Dari sini kemudian dinamakan dengan bulan Syawal. Jadi kasing kaki arti kan yo sen Syawal as-sawal tiain juga artinya. Syawal itu diambil dari burung an-nauk yang mengangkat sayap dan ekornya. Itulah proses mengangkatnya itu yang disebut dengan Syala, dan ini merupakan asal kata dari bulan Syawal. Dan yang ke-11 adalah Zulqa'dah. Zulqa'dah itu artinya duduk, Pak. Maq'adun. Qa'dah. Jadi Zulqa'dah itu artinya duduk-duduk, istirahat. Tidak ada aktivitas. Orang di Arab, Pak, itu pada bulan Zulqa'dah tidak pergi, tidak kemana-mana. Dia duduk saja. Apa yang dia tunggu? Mereka menunggu musim haji, yaitu bulan sesudah Zulqa'dah disebut dengan bulan Zulhijjah, yang bulan ini adalah bulannya orang yang berhaji ke Mekah. Dan memang puncaknya itu, Pak, bulan haji, walaupun mulai dari bulan Syawal sudah mulai berdatangan orang, mulai bulan Zulqa'dah sudah banyak yang datang ke Mekah, dan puncaknya pada bulan Zulhijjah, disitulah puncaknya ibadah haji yang dilakukan oleh umat Islam. Dan ini juga sudah merupakan kebiasaan bagi orang Arab yang pergi haji melakukan tawaf di Ka'bah. Jadi yang namanya tawaf itu, Pak, itu sejak dulu dilakukan orang. Sebelum Islam sudah ada yang tawaf di sekitar Ka'bah. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah, kemudian kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram. Yang bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia, yang disebut istilahnya di dalam Al-Quran bulan haram, yaitu bulan, jadi artinya itu, Pak, bulan haram, bulan mulia, bukan berarti bulan yang haram, maksudnya itu bulan haram adalah bulan yang mulia. Caranya menghafal ini bulan, Pak, Bu, gampang. Ada 4 bulan haram, 3 yang berurutan, 1 yang terpisah. 3 berurutan yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini berurutan. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan yang satunya lagi itu terpisah. Bulan Rajab. Bulan Rajab. Itu juga merupakan bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." 4 di antara 12 bulan itu Allah katakan bulan haram. Bulan yang dimana Allah memerintahkan kita jangan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zolim di bulan haram ini. Jangan kita menzolimi diri kita, yaitu berbuat dosa. Justru kalau kita saling memaafkan di bulan ini, Pak,
Kan kalau saya justru di bulan Muharram ini kita mendatangi saudara-saudara kita, keluarga kita, kita saling memaafkan di bulan ini, karena itu akan dilipat gandakan pahala. Justru sebaliknya, orang yang di bulan ini melakukan perbuatan dosa, memutuskan silaturahim, itu dosanya juga di sisi Allah sangat besar. Dan apa keutamaan dari bulan haram, atau apa keutamaan dari bulan Muharram, ya? Dikatakan bahwasanya keutamaan bulan haram sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk 4 bulan haram di antara bulan-bulan yang ada. Ya. Jadi 4 bulan haram ini Pak, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, itu diberikan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Apa keutamaannya? Menjadikan dosa yang terbuat serta amal ibadah yang dilaksanakan menjadi lebih besar ganjarannya. Jadi punah dosa kigau kangen dari bulan besar juga, ganjarannya besar juga, dosanya Pak. Kalau kebaikan yang kita lakukan sangat besar pahalanya di bulan ini. Maka jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, di dalam sebuah tafsir dikatakan tentang bulan haram ini, di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala mensucikan makhluknya di antara makhluk-makhluk ciptaannya itu. Mensucikan para rasulnya dari kalangan malaikat, mensucikan rasul di antara manusia yang lain, mensucikan zikir dari perkataan makhluknya, mensucikan masjid dari tanah-tanah lain, mensucikan bulan Ramadan dan bulan-bulan haram di antara bulan-bulan lain, mensucikan hari Jumat di antara hari-hari lain, mensucikan malam Lailatul Qadar di antara malam-malam lain. Maka muliakanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sesungguhnya memuliakan apa yang Allah muliakan adalah dilakukan oleh mereka para ahli ilmu dan orang-orang yang berakal. Maka hendaknya kita muliakan ini bulan Muharram, bulan yang memang dimuliakan oleh Allah. Tetapi banyak juga orang yang di bulan ini Pak, mohon maaf, justru menganggap napakanai po yang anak-anak bulan sial, bulan bambang, ya, apa istilahnya? Ya banyak Pak. Buktinya sebenarnya tidak ada masalah kalau selama tidak menjadi niat. Jadi sebelum Muharram ini, bulan Zulhijjah kemarin, dia itu Pak Bunting. Setelah masuk Muharram langsung stop undangan. Tina sekali tuh Pak Bunting. Ngapa nah? Padahal bulan mulia Pak. Nggak apa-apa. Tina ku Pak Bunting Ustaz sekali bangasih Pak Bunting cocok. Iya jinjo salah pun nagapa. Tia kia gau-gau. Tidak mau kita mengadakan acara di bulan Muharram karena menganggap bulan sial. Kalau kita memang tidak mengadakan acara di bulan ini, memang tidak ada acara. Tidak ada jitena jangan tamabala, karena ada juga anggapan inain tamabala di bulan Muharram, tena nasalon ngane bambang ipakasian nang jadi balak, inain bayi pun tamabala, tapi juga hal-hal yang tidak bisa diprediksi Pak, seperti misalnya kelahiran. Jadi pun alas sugin dari bulan Muharram, dia kira ngakiken anak dari cucun dari bulan Muharram. Kita ingin rong sagena lebak napi Muharram, itu kan tidak benar. Hakikah saja, masuk rumah saja di bulan Muharram, karena memang ini adalah bulan yang dimuliakan.
Saking mulianya ini bulan Muharram jamaah sekalian, orang Yahudi, orang Nasrani itu juga memuliakan bulan ini. Orang Yahudi, orang Nasrani juga memuliakan bulan Muharram. Jadi naik ngajar gini karena bulan Bambang, bulan Sial dan sebagainya, mohon maaf, ketika bulan Muharram. Dan perbuatan seperti itu merupakan perbuatan dari perbuatan-perbuatan syirik, yaitu menganggap sial bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kalau makhluk ciptaannya Allah kita anggap sial, itu sama dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu sial. Sama saja, Pak. Sehingga tidak boleh ada anggapan seperti itu, ya. Harus kita bersihkan hati kita, niat kita dari anggapan-anggapan seperti itu. Ini kegunaannya pengajian, jamaah sekalian, ya. Kegunaannya pengajian. Maka bagaimana jamaah sekalian cara kita memuliakan bulan Muharram? Di dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata kepada beliau, wahai Nabi, aku adalah orang yang pernah datang kepadamu di tahun pertama. Nabi kemudian bertanya, kenapa badan kamu menjadi kurus? Ia menjawab, aku selama ini tidak makan dalam sehari kecuali malam saja. Nabi bertanya, siapa yang menyuruhmu? Aku, kata Al-Bahili itu, menjawab, wahai Nabi, aku ini orang yang kuat, bahkan lebih kuat. Nabi mengatakan, puasalah pada bulan Sabar, yaitu bulan Ramadan, dan sehari setelahnya. Lalu aku menjawab, aku lebih kuat dari itu ya Rasulullah. Nabi menjawab, kalau begitu puasa Ramadan dan 2 hari setelahnya. Aku menjawab, aku lebih kuat dari itu wahai Rasulullah. Nabi berkata, kalau begitu puasa Ramadan kemudian 3 hari setelahnya, dan puasalah pada bulan-bulan haram. Puasa di sini yang disebutkan adalah puasa mutlak, yaitu puasa dengan waktu yang tidak tertentu, puasa yang sudah diatur di dalam Islam, yang tidak sama dengan puasanya orang-orang dulu, Pak. Orang-orang dulu itu tenanangan dan nyari. Ketika berpuasa orang dulu, mereka tidak makan sahur. Ya, anak-anak atau puasa terus. Kalau sekarang tidak seperti itu cara puasanya. Maka jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, cara memuliakan bulan haram, di mana bulan ini kita haram berperang. Maka kalau ada yang datangi kita, Pak, di bulan ini, ya, punanya misalnya napakewa kia si baji apa, jangan dulu. Ini bulan Muharram, tidak boleh kita berbuat zalim. Punanya terok besere, tegeron bulan Muharram, ya. Kenapa? Karena ini memang bulan haram yang kita tidak boleh berbuat seperti itu. Tetapi kemudian jamaah sekalian, perlu kita ketahui sejarahnya bahwasanya larangan, ada pendapat yang pertama adalah larangan perang itu telah dihapus. Ini adalah pendapat jumhur ulama pada bulan haram, pada bulan Muharram. Tetapi ada juga yang mengatakan, beberapa ulama mengatakan larangan perang pada bulan Muharram tidak dihapus. Ini adalah pendapat dari sebagian para ahli tafsir, yang salah satu tokohnya adalah Atha bin Aslam bin Abi Rabbah, yang beliau termasuk pakar ilmu tafsir dari kalangan tabi'in yang berasal dari Yaman. Cara untuk memuliakan bulan Muharram adalah dengan cara berpuasa. Saya ulangi, cara memuliakan bulan Muharram adalah dengan cara berpuasa.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya puasa pada bulan Muharram, yaitu pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, itu diampuni 1 tahun dosa-dosanya. Puasa pada hari Arafah yang kita kemarin lewati, Pak, itu diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Kalau puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, ini Nabi kumpulkan sahabat, kemudian memberitahukan mereka bahwasanya puasa tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan puasa Asyura itu bisa menghapuskan dosa kita setahun. Dosa kita setahun. Ini sekaligus menginformasikan kepada jamaah sekalian, ingat dosa kita banyak. Dosa kita kalau mau dihitung, Pak, berapa tahun dosa kita? Ada orang umurnya baru 20, dosanya sudah 70 tahun, saking banyaknya dosanya. Ada orang umurnya baru 30, tetapi dosanya mungkin sudah 90 tahun. Maka kalau kita puasa Arafah pada bulan Zulhijjah kemarin, puasa Muharram yang insya Allah nanti pada tanggal 10 Zulhijjah, pada tanggal 10 Muharram, yang kalau saya tidak salah lihat kalender itu, Pak, pada hari insya Allah hari, kalau tidak salah hari Jumat. Coba saya periksa kembali, tanggal 10 Muharram itu jatuh pada hari Jumat. Jadi 10 Muharram 1445 itu jatuh pada hari Jumat tanggal 28. Tanggal 28. Ki bate memang mi kalender tak di kalender kita masing-masing, dan saya sarankan Bapak Ibu milikilah kalender Hijriah. Karena lompuangan injo tulisan Hijriana daripada Masehina. Kapuna kalender Masehin tu lompuangan injo Masehia nyaton je Hijriana tetapi cak di ero kinyong kana lompuangan injo Hijriah daripada Masehi. Itu makanya disebut dengan kalender Hijriah yang biasa diedarkan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu di bulan-bulan ini itu sudah mengedarkan kalender Hijriah. Bagus juga, Pak, supaya kita tidak bimbang lagi. Sehingga ada yang namanya puasa Asyura. Puasa Asyura pada tanggal 28 Juni hari Jumat insyaallah. Pada tanggal 28 Juli hari Jumat. Itu bertepatan dengan 10 Muharram 1445 Hijriah. Saking pentingnya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kita akan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka diiyakan. Datang seorang sahabat yang membawa kabar bahwasanya orang Nasrani, orang Yahudi juga memuliakan bulan Muharram ini dengan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi mereka juga, Pak, memuliakan. Apa kata Nabi? Insyaallah as-sanah al-muqbil. Tahun depan punala bumur kanangan Nabi ya. Insyaallah kalau panjang umur, tahun depan kita akan berpuasa tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Apa itu puasa tanggal 9 Muharram
namanya Bapak Ibu puasa Tasu'ah. Puasa yang disunnahkan oleh Nabi supaya kita berbeda dengan orang Yahudi. Kalau berpuasa pada tanggal 10 saja, ya, orang Yahudi itu juga melakukan hal yang sama. Maka Nabi mengatakan, insya Allah as-sanah al-mukbil, tahun depan kita akan puasa tanggal 9 Muharram. Ini puasa Pak, tanggal 9 Muharram, tanggal puasa Tasu'ah, puasa yang disunnahkan Nabi tetapi tidak dikerjakan oleh Nabi. Disunnahkan oleh Nabi tetapi belum dikerjakan oleh Nabi. Nabi ternyata tahun itu sudah wafat. Ya, sudah wafat pada bulan Rabiul Awal. Ya, di tahun tersebut. Nabi wafat di tahun itu Pak. Ya, Nabi wafat di tahun tersebut ketika Nabi mengatakan insya Allah tahun depan kita akan puasa karena lalu menjuat tua. Ya, kita akan puasa pada tanggal 9 Muharram supaya pembeda. Ya, jadi bertingkat-tingkat ini Pak. Ya, puasa Muharram. Bagi mereka yang mau biasa-biasa saja, tanggal 10 baru puasa. Mereka yang mau spesial puasanya, caranya ikut sunnahnya Nabi, yaitu tanggal 9 Muharram. Berarti alona kami misi ke puasa ki, alona Jumaka puasa ki, ini kami nangkanang-kanangan. Akan tetapi boleh jadi ada beberapa orang hari Kamis itu Pak, tanggal 27 ya, Juli itu dia mungkin punya acara, nah kini acara aku Ustaz, jarin tegam meminjam. Boleh satu hari sesudahnya. Ya, boleh satu hari sesudahnya. Tanggal 29 ya, tanggal 29 hari Sabtu. Ya. Punatina kira kan misina puasa Sabtu nasi puasa. Ya. Maka kalau mau berpuasa pada hari Jumat, puasa juga satu hari sebelumnya, yaitu hari Kamis, yang insya Allah itu namanya puasa Tasu'ah. Ya. Puasa pembeda dengan orang Yahudi, orang Nasrani, yang juga mereka memuliakan ya, bulan Muharram ini dengan cara berpuasa, karena memang terdapat di dalam Taurat, terdapat di dalam Injil perintah untuk mereka memuliakan. Saking mulianya ini bulan Muharram, bayangkan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi juga memuliakan bulan ini. Ya. Maka siapa yang kemudian menjadikan bulan ini, mencela bulan ini, napak kanain nekate bulan angkana bulan siala, bulan bambang, ya, maka sesungguhnya dia telah mencela Allah, kamatung angkana Allah Ta'ala na calla. Ya. Bate pak jarina jalla Ta'ala na calla, itu sama dengan ya, mencela orang yang menciptakan atau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bulan tersebut. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahra. Yauma khalaqas samawati wal ard, dan seterusnya. Jadi Allah yang menciptakan itu hari-hari di dalam bulan-bulan tersebut. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, namun ada juga beberapa yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian di bulan Muharram ini. Tidak usah kemudian merayakan sama dengan merayakan tahun baru Masehi. Ya, tidak perlu seperti itu. Cukup kita dengan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak ya, melakukan ibadah yang tentunya ibadah ini akan dilipat gandakan pahalanya pada bulan tersebut, yaitu bulan Muharram. Kemudian terakhir sebagai penutup jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah adalah kami mengingatkan juga ya, sebagaimana dulu kami ingatkan bahwa ingat baik-baik puasa Ramadan. Jangan sampai rajin makin puasa sunnah ya, puasa Syawal, puasa Arafah. Nah, ini besok nanti puasa ya, Asyura. Jangan sampai kigau kang ngasem puasa sunnah ka, nampaki kalupai puasa paraluta, puasa pak bayar kalata, puasa rumah lanta. Jai kamain juga.
Kasi nagaw kang ngasih mi puasa sunnah kan nampa. Puasa wajibnya dia lupa. Padahal yang bagus itu, yang afdal adalah puasa wajib dulu, selesaikan dulu puasa wajib, kemudian sesudah itu baru puasa sunnah. Sebagaimana kita sholat wajib dulu, nanti setelah itu kemudian kita sholat sunnah. Sholat sunnah. Ini jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa banyak beramal di bulan ini, Pak. Banyak beramal di bulan Muharram ini. Sering-sering baca Quran, sering-sering memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amal-amal kebaikan kita di bulan ini itu dilipat gandakan pahalanya. Sekali lagi, dilipat gandakan pahalanya. 1 bulan, Pak. Panjang ini, 1 bulan. Jadi khusus bulan ini kita sering-sering melakukan kebaikan. Apapun itu. Dan jangan menganggap remeh kebaikan itu. Karena ada juga orang biasa aneh. Temu, Pak. Apalagi jibatu, Pak. Menghindarkan, menjauhkan gangguan dari jalan, itu biasa ada orang menganggap remeh. Karena niat jantung pales. Padahal di dalam hadis Nabi dikatakan ada seseorang berada di dalam surga. Nabi melihat orang ini. Nabi bertanya, apa yang menyebabkan orang itu masuk surga? Kemudian dijawab, orang itu sederhana amalnya. Apa yang dia lakukan? Ketika dia melihat gangguan di jalan, dia langsung hilangkan itu gangguan. Jangan sampai menjadi mengganggu orang lain yang akan melewati jalan itu. Artinya katen ini gak gemiuluanta. Alhamdulillah. Ini artinya pemerintah juga memperhatikan jalan kita di Lempangan ini. Saya perhatikan sampai di lorong-lorong itu, Pak, sudah diaspal semua. Ini luar biasa. Itu juga menghilangkan gangguan dari jalan. Ini usaha pemerintah kita Kabupaten Goa tentunya dan pemerintah di desa Lempangan ini untuk menghilangkan gangguan dari jalan. Maka amal-amal, jangan remehkan amal dan jangan remehkan dosa, itu intinya, Pak. Di bulan Muharram ini jangan menganggap remeh 1 amal walaupun itu kecil, karena boleh jadi itu yang akan memasukkan kita ke dalam surga, dan jangan juga menganggap remeh 1 dosa. Karena puasa dosa deji. La sogiro mal istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau tiap hari, tiap waktu kita lakukan itu akan menjadi dosa besar. Terkumpul dosa kecil, akhirnya menjadi besar. Jadi jangan kita mengatakan dosa kecil ji. Itu namanya dosa yang dianggap remeh. Itu ada memang bukunya. Dosa yang dianggap remeh oleh orang Islam. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, saya kira ini pengajian kita sore hari ini, maghrib hari ini sampai isya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Dan kalau diizinkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang tahsinul qiraah. Jadi kita ingin mengisi pekan depan insyaallah. Kalau Allah mengizinkan, kita akan lanjutkan kembali tahsinul qiraah. Namun saya imbau kepada bapak-bapak, biasanya pun dari pau memang karena nganu pelajar yang ngaji kurang ibat tuh, Pak. Ngaparanya nama? Masuknya ke tambari umum kan karena pelajar kita ngaji di pabajiki baca Quran ta. Rajin-rajin ki bat tuh, rajin-rajin ki bat tuh, supaya banyak yang mendapatkan kebaikan dari ilmu yang akan kita sampaikan ini. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.